Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu, serta teman-teman. Kami dari kelompok C10, Praktikum Ergonomi dan Sistem Kerja, akan menjelaskan mengenai evaluasi dan perbaikan dispenser air minum dari aspek ergonomi. Kami dari kelompok C10 beranggotakan 5 orang, yaitu Jason Christopher, Lutfi Aprilio, Reda Faraza, First Nicholas, dan saya sendiri, Stefani Janet. Pada tugas besar kali ini, kami akan membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan, identifikasi masalah, simulasi, perhitungan reba, usulan perbaikan, dan juga kesimpulan. Terdapat pendahuluan pada masalah pada tugas besar ini, yaitu produk dispenser. Terdapat bentuk yang kurang ergonomis, sehingga keran airnya terlalu pendek. Jadi kalau ngisi air tuh jadi makin jangka waktunya lebih lama. Selain itu juga ada masalah lain, yaitu jarak antara keran air dan tatakannya sedikit kurang panjang. Jadi kalau mau ngisi botol air minum dalam kapasitas yang besar, misalkan 1 liter, jadi rada susah. Nah, itu yang ketiga, yaitu mengangkat galon air ke dispenser. Kita tahu kalau dispenser tuh kan galon itu kira-kira 19 liter atau ya udah 19 kilo gitu. Kalau kita ngangkat berarti kan menyebabkan cedera pada pinggang pada saat ngangkat galon itu. Terdapat produk dispenser yang bermasalah, yaitu tinggi keran air minumnya yaitu 68 cm. Jarak antara keran air dengan tatakannya 21 cm, serta tinggi tempat galon air minumnya itu 95 cm. Selanjutnya akan dibahas mengenai identifikasi masalah. Masalah yang pertama adalah tinggi keran air minum yang kurang sesuai atau terlalu pendek, sehingga mengakibatkan pengguna dari dispenser ini terlalu membungkuk saat menggunakan produk. Yang kedua adalah jarak antara keran air minum dan tatakan dispenser yang kurang panjang. Dan yang terakhir adalah posisi air galon yang terlalu tinggi, sehingga dapat menyebabkan cedera pada pengguna dari dispenser ini. Bagian selanjutnya yang akan dibahas adalah simulasi penggunaan produk. Pada bagian ini akan dibahas mengenai simulasi video mengenai penggunaan dispenser air minum, yaitu menggunakan dispenser ini untuk mengambil air minum dan mengganti galon air minum untuk dispenser ini. Berikut adalah video simulasi penggunaan produk. Pada bagian kali ini, saya akan memperagakan penggunaan produk dispenser air minum ini. Yang pertama adalah pemasangan air galon. Dan kemudian saya juga akan memperagakan pengisian air minum. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perhitungan reba. Dalam gerakan mengganti galon air pada dispenser akan diamati gerakannya dan dihitung beban pekerjaannya dengan perhitungan reba. Kami memilih menggunakan metode ini dikarenakan dalam foto atau video yang ada dicakup postur dari leher, lengan, punggung, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Untuk perhitungan rebanya akan digunakan tabel reba sebagai berikut. Dikarenakan ada beberapa variasi tabel, kami akan menampilkan tabel rebanya seperti ini sebagai acuan. Dalam foto postur yang diambil akan dilakukan pengukuran sudut pada bagian tubuh yang diperlukan dalam perhitungan nantinya. Ini untuk postur pertama. Jadi dalam
peragaan mengganti galon pada dispenser, terdapat 3 foto postur yang berbeda selama pergantian galon tersebut. Untuk foto yang pertama sudah kami hitung sudutnya menggunakan busur. Untuk step 1 yaitu lengan atas, di sini +3 sesuai dengan sudut yang telah kami hitung dan tabel reba yang sudah kami acu itu. Untuk step 2-nya +3. Di sini aslinya +2 untuk sudutnya, tapi terdapat kriteria +1 yaitu tangannya agak menyamping mengarah ke dalam, jadi tidak sesuai dengan sumbunya sehingga ditambah +1. Step 3-nya pergelangan tangan +2 sesuai dengan sudut. Step 4 +1 juga sesuai dengan kriterianya. Untuk step 5-nya tabel A-score-nya didapatkan 4 dari step 1 sampai step 4 dicari tabel berdasarkan poin-poin yang sudah ada, didapatkan tabel A-score-nya 4. Untuk step 6 ini ditanya kriteria jika pekerjaan ini repetitif, yang tentu saja tidak, karena mengganti air galon cukup sekali saja sampai galon tersebut habis airnya. Lalu untuk step 7 di sini +3 dikarenakan step 7 ini menghitung beban yang dibawa. Karena di sini bebannya cukup besar, yaitu sekitar 18 kg, maka didapatkan +3 untuk sesuai dengan kriteria bebannya. Untuk step 8-nya akhirnya didapatkan raw tabel C, yaitu didapatkan baris untuk menghitung tabel C final score rebanya, yaitu 7, dapat dari step 5 sampai step 7 ditambahkan. Untuk step 9-nya +4 sesuai dengan gerakan lehernya yang menghadap ke belakang. Untuk step 10 torsonya sesuai dengan sudutnya juga. Step 11 +1 ini dari tumpuan kakinya, apakah kakinya numpuk atau tidak. Di sini numpuk. Untuk step 12-nya didapatkan tabel B score, sama seperti tabel A score, yaitu dilihat poin-poinnya lalu dicocokkan dengan tabelnya. Untuk step 13 ini sama dengan step 6, dan step 14 juga sama dengan step 7, yaitu tentang beban tadi. Step 15-nya kolom tabel C-nya didapatkan 10 untuk penambahan dari step 12 sampai step 14, dan final reba score-nya didapatkan 7, itu sangat berisiko tinggi. Selanjutnya untuk perhitungan reba yang kedua, di dalam foto di sini terlihat jadi sudah agak diangkat ya, sudah agak berdiri, dan galonnya ingin diarahkan ke dispenser. Di sini step 1-nya +2 sesuai dengan sudutnya. Step 2 +3 sesuai dengan sudut, ditambahkan dengan kriteria tangan menyamping sehingga ditambahkan plusnya. Step 3 itu +2 sesuai dengan sudut. Step 4 +1 sesuai dengan kriteria. Step 5 didapatkan tabel A score-nya sama dengan 3 berdasarkan step 1 sampai step 4. Step 6 +0 sama karena gerakan ini tidak repetitif. Step 7 +3 karena kan bebannya juga masih sama ya, galon. Step 8 raw tabel C-nya didapatkan 6. Untuk step 9 +3 berdasarkan sudut dari lehernya. Step 10 +3 dari torsonya. Step 11 +1 dari tumpuan kakinya. Untuk step 12 tabel B score didapatkan 4. Untuk step 13 sama dengan step 6 +0. Step 14 juga sama dengan step 7 +3. Step 15 kolom tabel C-nya sama dengan 7. Akhirnya didapatkan final reba score-nya 7 juga, sangat berisiko tinggi. Untuk bagian yang ketiga, yaitu di saat dia sudah mengarahkan galonnya itu ke dispenser, ke lubang dispenser. Di sini ada yang berbeda sedikit dikarenakan pada saat ini beban dari galon sudah ada yang menumpuk pada dispenser sehingga bebannya sudah terbagi, sehingga nanti di step 7 dan step 14-nya ada perubahan. Untuk step 1-nya di sini +2 pertama dengan sudut lengannya +1, dan ada +1 lagi untuk kriteria pundak diangkat dikarenakan dia akan mengarahkan galon ke dispenser. Step 2 di sini +2 sesuai dengan sudut. Step 3-nya +1 sesuai dengan sudut. Step 4 +1 sesuai dengan kriteria. Step 5 tabel A score didapatkan 3.
Untuk step 6-nya masih sama plus 0 karena memang tidak repetitif. Step 7 plus 1 di sini beban dari galon kan tadi sudah terbagi ya. Jadi didapatkan plus 1 karena kalau plus 1 itu antara plus 4,4 lbs atau pon sampai 22 lbs. Kami menganggap ini bebannya sudah terbagi setengah. Dan itu hasilnya sekitar pokoknya di range segitu. Oke, untuk step 8-nya routable C-nya didapatkan 4. Step 9 plus 4 dikarenakan lehernya sedikit menekuk. Ya, lumayan menekuk karena harus miring ya. Untuk step 10-nya plus 3 sesuai dengan sudut. Step 11-nya plus 1 untuk tumbuhan kakinya. Step 12 stabil base core-nya didapatkan 7. Step 13 sama dengan step 6. Step 14 juga sama dengan step 7. Akhirnya untuk step 15 juga dapatkan kolom tabel C-nya sama dengan 8. Untuk final reba score-nya sama dengan 6, berisiko tinggi, sedikit di bawah 7. Untuk kategorinya ya sudah berubah dari sangat tinggi ke berisiko tinggi aja. Cuman lihat dari posturnya juga memang ini kurang baik ya. Mungkin kenapa bisa kurang karena beban yang dibawanya sudah agak berkurang dibanding tadi. Tapi dilihat dari posturnya tetap sedang jelek gitu karena rebanya tetap tinggi. Mungkin harus ada dirubah dari posisi pemasangan galonnya ataupun posisi dispensernya. Itu harus tindak lanjuti lagi lebih lanjut. Berikut ini merupakan usulan perbaikan dari objek yang telah kami pilih, yaitu dispenser. Lalu pada bagian ini akan ditampilkan sketsa dan rancangan usulan perbaikan terhadap produk dispenser air minum tersebut tanpa mengubah sistem kerja dari dispenser air minum. Nah, pada usulan perbaikan dan rancangan baru yang sudah kami buat, tinggi keran air minum sudah mengikuti persentil 50 dari tinggi pinggul yang diambil dari data antropometri Indonesia, yaitu sebesar 90 cm. Dan itu sudah termasuk pelonggarannya. Lalu, ini merupakan gambar proyeksi dari dispenser yang telah kami rancang. Bisa dilihat bahwa tinggi dari dispensernya itu 1200, mempunyai panjang 800, dan tinggi untuk kabinet itu sekitar 550. Berikutnya adalah kesimpulan. Melalui perhitungan dan analisa, kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dispenser air minum ini memiliki beberapa masalah dan dirasa perlu diberikan rancangan perbaikan. Masalahnya antara lain adalah jarak antara keran air dan tatakan yang terlalu dekat sehingga sulit menaruh botol-botol yang agak tinggi. Lalu tinggi dari keran air yang terlalu rendah sehingga perlu dinaikkan, dan tempat menaruh galon yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan risiko cedera. Berikutnya, melalui perhitungan reba, diketahui reba skor sebesar 6, artinya risiko cederanya tinggi sehingga perlu diberikan perbaikan. Dan kelompok kami memberikan perbaikan untuk menaruh tempat galon yang berbeda. Pada rancangan perbaikan, tinggi keran air minum sudah disesuaikan dengan data antropometri Indonesia, yaitu data untuk tinggi pinggul sebesar 90 cm mengikuti persentil 50 ya, dan sudah ditambah dengan penyesuaian. Lalu pada rancangan perbaikan juga, posisi galon air dipindahkan dari di atas dispenser menjadi di samping, sehingga pengguna tidak perlu mengangkat galon terlalu tinggi dan dapat menyebabkan cedera. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.